Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini ba'dal maghrib 17 Januari 2022 bertepatan dengan 13 Jumadal Akhirah 1443 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqih dalam pembahasan kitab Umdatul Ahkam. Maka kita masuk kepada pembahasan Tahiyatul Masjid. Hadis yang kita bahas pada kesempatan malam ini adalah hadis dari Abi Qatadah, yang mana Rasulullah SAW bersabda, an Abi Qatadah, siapa namanya? Al-Harits ibnu Rib'i. Berkata Abu Qatadah Al-Harits ibnu Rib'i dari Nabi Muhammad SAW, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Disebutkan di dalam hadis ini, kata Abu Qatadah, jika seseorang masuk kepada masjid, fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Tidaklah duduk sampai dia itu salat 2 rakaat. Hadis ini barakallahu fikum menjadi pendalilan tentang permasalahan salat tahiyatul masjid dan hukumnya. Maka telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama yang masyhur kepada 2 madhab. Madhab yang pertama, para jumhur ulama mengatakan tahiyatul masjid adalah sunnah. Dan pendapat yang kedua yang dipopulerkan oleh Ibnu Hazm dari kelompok Adz-Dzahiriyah, dan yang zahir itu adalah manhaj dari muasirin seperti Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah dan Syekh Al-Albani dan Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i, bahwa salat 2 rakaat sebelum masuk kepada masjid ataupun sebelum duduk di masjid maka dia wajib. Adapun di dalam hadis ini pendalilannya hadis yang muttafaqun alaih di kitab Al-Umdah, jika seseorang masuk ke masjid, idza dakhala ahadukumul masjid wala yajlis, maka kalimat wala yajlis, yajlis fi'lun mudhari' majzum dengan sukun. Wasababu jazmihi karenakan la nahiyah. Maka la nahiyah jika masuk kepada fi'il mudhari' menjazmkan ini di lughatil arabiyyah, di ilmi nahwu. Namun di ilmi usul memberikan makna at-tahrim. Maka maknanya dilarang untuk duduk sebelum melaksanakan salat 2 rakaat. Maka ini pendalilan dari madhab yang mewajibkan dan itu yang rajih. Beristidlal pertama dengan hadis ini wala yajlis, maka yajlis majzum dengan la nahiyah, maka maknanya dilarang duduk sampai dia itu salat 2 rakaat. Kemudian yang kedua, di sana riwayat muttafaqun alaih juga dari Abi Qatadah, idza dakhala ahadukumul masjid falyarka. Maka kalimat falyarka adalah fi'lun mudhari' yang majzum dengan lam amr. Maka ini pendalilan yang kedua. Sehingga dari segi i'rab yarka majzum dengan lam amr di ilmu usul memberikan makna wajib. Lam amr yufidul wujub, memberikan makna wajib. Maka wajib untuk salat 2 rakaat. Dan begitu pun dari riwayat hadis-hadis yang banyak, permasalahan tahiyatul masjid selain dari hadis Abi Qatadah, maka dia juga datang dari riwayat-riwayat yang lain. Seperti di riwayat sahabat Jabir ibni Abdullah. Bahkan di kisah lain tentang permasalahan khutbah Jum'ah. Perlu diketahui bahwa khutbah Jum'ah, terutama mendengar khutbah, maka itulah poin dari kita sholat Jum'at. Karena Allah berfirman, fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Maka cepatlah di saat mendengar adzan yang kedua ataupun adzan zuhur,
Maksudnya adzan yang kedua karena ada adzan di pasar-pasar di zaman Utsman dan ini ijtihadnya, maka adzan jam 11 untuk mengingatkan mereka bahwa hari ini Jumat. Kemudian adzan yang kedua maknanya adzan di waktu zuhur. Maka jika kalian masuk kepada adzan di waktu zuhur, fas'au ila dzikrillah, bergegaslah untuk mendatangi zikir-zikir kepada Allah. Maknanya adalah mendengar khutbah. Maka mendengar khutbah perkara yang paling urgen. Maka di sini ada seorang sahabi diriwayatkan oleh Imam Jabir di riwayat Muslim, seorang sahabi ini masuk kepada masjid. Disebutkan oleh Jabir di riwayat Muslim, bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam yaktubu yaumal jumu'ah idja'a rajulun faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam as-salaita ya fulan? Qala la, qala qum farka. Apakah kamu sholat wahai fulan? Padahal Nabi sedang khutbah dan menanyakan perkara ini. Apakah kamu sholat tadi? Kata orang ini, tidak ya Rasulullah. Kalau begitu qum farka. Maknanya kalimat qum filun amr. Dan ini pun pendalilan yang ketiga bagi kita yang mengatakan wajib. Tadi di riwayat ada larangan wala yajlis, jangan duduk sampai sholat. Dan dengan filun amr, faliyarka, agar 2 rakaat sebelum duduk. Dan di sini qum farka, bangunlah untuk sholat 2 rakaat di saat dia langsung duduk di majelis untuk mendengarkan dzikir kepada Allah. Karena tadi kami bilang dzikir dari khutbah Jumat itu perkara yang penting. Maka di sini diharapkan seorang untuk mendengar dari kajian, mendengar dari khutbah. Maka di sini wajib bagi seseorang untuk melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum duduk, meskipun dia khutbah Jumat. Dan faedah di sini, boleh seorang imam yang berkhutbah untuk berbicara perkara-perkara yang penting yang keluar sedikit dari permasalahan khutbah, karena semuanya dzikir. Seperti di sini, wajib untuk melaksanakan tahiyatul masjid. Maka Nabi keluar sedikit dari pembahasan, maka mengatakan sholat rakaatain la qum sholli rakaatain. Seperti itu. Maka boleh bagi seorang imam untuk memberikan khutbah dan dia memberikan perintah ataupun perkara-perkara yang urgen di depannya terjadi. Seperti Nabi menanyakan kepada Sulaim di riwayat bahwa dia langsung duduk, dikatakan apakah kamu sholat 2 rakaat? Tidak. Kalau begitu qum farka. Maka di riwayat yang lain diketahui bahwa seorang sahabi ini bernama Sulaim al-Ghatafani yang datang di hari Jumat. Qa'idan alal mimbar maka ada Sulaim. Maka Nabi pada saat itu dalam keadaan di atas mimbar dan datanglah Sulaim langsung duduk. Maka dikatakan oleh Nabi arka rakatain qala la qala qum farkahuma. Apakah kamu melaksanakan salat 2 rakaat? Tidak. Kalau begitu kamu sekarang laksanakan 2 salat tadi. Maka ini dari permasalahan yang kita bahas dari hukum sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Maka tahiyatul masjid yang rajih dia adalah wajib. Kemudian ada masalah tentang permasalahan tahiyatul masjid dan perkara-perkara yang berhubungan dengan sholat yang berhubungan dengan sebab. Seperti tahiyatul masjid, dia termasuk dari as-salawat dawatul asbab, salat yang didirikan dikarenakan sebab. Kenapa? Melaksanakan 2 rakaat karena masuk ke masjid. Seperti itu. Maka di sini terjadi juga ikhtilaf di kalangan para ulama. Bolehkah kita melaksanakan salat-salat dawatul asbab seperti tahiyatul masjid atau salatul janazah atau salat qadha bagi orang yang terlambat salatnya di waktu nahi? Kapan waktu nahi?
Waktu nahi kapan ya Nasr? Auqat nahiyah. Pertama, ba'dal fajr. Kedua, sebelum zawal. Waktu zuhur, matahari pas di tengah-tengah. Ketiga, sebelum maghrib. Di saat matahari mulai tenggelam, maka tidak boleh di situ melaksanakan sholat. Tapi tunggu sampai tenggelam, masuk maghrib baru sholat. Maka di waktu-waktu yang dilarang ini, bolehkah kita melaksanakan sholat dari tahiyatul masjid, terutama pembahasan kita jawabnya terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Maka berpendapat Al-Hanafiyah dan Malikiyah dan Al-Hanabilah bahwa sholat ini dilarang. Contohnya, seseorang masuk ke masjid sebelum zuhur, sebelum adzan zuhur, waktu terlarang jam 12, adzan jam 12.20, sudah tergelincir 12.20, 12 belum. Maka dia kemudian sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Boleh apa tidak? Inilah wajah khilaf. Al-Hanabiyah, Al-Hanabilah dan Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah mengatakan tidak boleh karena masuk kepada larangan. Seperti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, disebutkan la salata ba'da subhi hatta tatlu asy-syams wa la salata ba'da al-'asri hatta taghibu syams wa la salata aidha qabla zawal. Maka di dalam hadis ini salat tahiyatul masjid masuk kepada larangan. Adapun yang rajih berpendapat Imam Syafi'i rahimahullah bahwa boleh sholat di waktu karahah, dan ini sebagian dari pendapat Imam Ahmad dan dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka sholat-sholat yang dawatul asbab boleh untuk dilaksanakan kapanpun. Mana dalilnya? Pertama, hadis Abi Qatadah ini. Idza dakhala ahadukumul masjid. Jika seseorang masuk kepada masjid, falyarka' rak'atain. Di riwayat wala yajlis hatta an yarka' rak'atain. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa kapan dia masuk ke masjid, mau masuk ba'dal fajr, mau masuk sebelum zawal, mau masuk ba'dal asr, maka di sini ba'dal asr sebelum maghrib terutama, maka di sini hukumnya boleh karena dia tergantung dengan sebab. Idza dakhala ahadukumul masjid. Contoh yang lainnya bagi mereka yang membayar qada seperti ketiduran, seperti orang yang ketiduran dari salat fajr, maka dia sholat di waktu terlarang, di waktu matahari mulai naik. Maka disebutkan pendalilannya bolehnya hadis muttafaqun alaih juga, man nama an naumihi aw nasiyahu falyusalli idza dzakarahu. Barang siapa yang dia itu tertidur dari sholatnya, maka sholat di saat dia bangun ataupun di saat dia ingat. Dan ingatnya di waktu al-karahah, maka tidak apa-apa. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa permasalahan sholat sebab seperti tahiyatul masjid, orang yang membayar qada, orang yang bangun tidur, atau bahkan seperti contohnya sholat kusuf. Maka kadang sholat kusuf badal waktu yang dilarang misalnya. Ada sholat kusuf gerhananya gerhana matahari pas zawal, sebelum zawal jam 12, maka kita diperintahkan untuk sholat kusuf sebelum zuhur, ataupun terjadi kusuf gerhana ba'dal asr sebelum maghrib, itu pun waktu yang dilarang. Maka di sini pun boleh karena ada sebabnya, seperti di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Aisyah dan yang lainnya, inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah. Oh, sungguhnya matahari dan rembulan itu 2 ayat dari ayat-ayat Allah. Fa idza ra'aitumuhuma fasallu. Jika kalian melihat gerhana pada keduanya, salatlah. Maka dari sini kesimpulannya permasalahan
tahiyatul masjid yang bisa kita ambil adalah hukumnya wajib, dan yang kedua tahiyatul masjid adalah masuk kepada perkara yang dawatil asbab, ada sebabnya. Karena masuk ke masjid maka sebabnya itu kapan dia masuk, boleh dia melaksanakan sholat kapanpun, sehingga boleh sholat tahiyatul masjid di waktu-waktu yang dimakruhkan. Mungkin ini yang bisa kita berikan. Wa naktafi ila huna. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum.